Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih. Lelaki legendaris bab 371 hingga 380. Sebelum orang banyak tahu apa yang sedang terjadi, beberapa sosok dikirim terbang keluar dari kabin kelas 1. Dengan suara keras, beberapa sosok jatuh ke lantai pesawat. Bukankah mereka para pembajak itu? Setelah melihat pemandangan itu, para penumpang memucat ketakutan dan tertegun. Para pembajak, yang baru saja memasuki kabin kelas 1, semuanya tampak terluka parah. Dengan wajah memar, mereka terbaring tak bergerak di tanah, seolah-olah sudah mati. Apa yang sedang terjadi? Setelah melihat itu, pemimpin para pembajak tertegun, dan wajahnya murung. Tanpa ragu, dia mengarahkan senjatanya ke arah kabin kelas 1. Kalian, periksalah. Dia melambaikan senjatanya. Segera, bawahannya berjalan menuju kabin kelas 1 dengan senjata di tangan mereka. Namun, sebelum mereka bisa memasukinya, mereka merasakan kekuatan yang kuat menghantam. Mereka seperti kereta api. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka dikirim terbang, jatuh keras di lantai. Dengan semua tulang mereka patah, mereka meludahkan darah dan mati di tempat. Pada saat itu, semua orang membeku di tempat. Kerumunan tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Apakah para pembajak bersenjata itu mati begitu saja? Bukan hanya mereka, tapi pemimpin para pembajak juga memucat ketakutan. Tangannya yang memegang senapan mesin terus gemetar tak henti-hentinya. Apa yang sedang terjadi? Teriak pemimpin itu dengan putus asa. Terlepas dari itu, tidak ada yang menjawabnya, karena semua mata terfokus pada pintu masuk ke kabin kelas 1. Saat itu, tirai kabin kelas 1 dibuka. Detik berikutnya, seorang pria tampan keluar dari kabin. Itu dia. Ekspresi Yuliana berubah saat melihat Jonathan. Dia telah mempertimbangkan banyak sekali kemungkinan, tetapi dia tidak pernah menyangka akan melihat Jonathan muncul di sana. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia terlihat seperti seorang siswa. Bagaimana dia bisa mengalahkan beberapa pembajak bersenjata? Sementara itu, Jim juga merasa sulit dipercaya. Tatapannya dipenuhi dengan kedengkian ketika dia melihat Jonathan. Sialan, bagaimana mungkin dia? Bahkan, dia tergoda untuk merebut pistol dari tangan pembajak dan membunuh Jonathan. Saat itu juga, kaulah yang ingin membajak pesawat. Begitu dia keluar dari kabin kelas 1, Jonathan melihat para pembajak yang memegang senjata, dan Yuliana yang bajunya dicengkeram oleh pria berminyak itu. Siapa kamu? Tanpa ragu, pemimpin mengarahkan senjatanya ke Jonathan. Dilihat dari gerakannya, dia sepertinya akan langsung meledakkan kepala Jonathan jika yang terakhir bergerak. Tidak masalah siapa saya. Lebih penting lagi, kalian menggangguku. Jonathan mengerutkan alisnya. Dengan erat, ekspresinya berubah sangat suram. Awalnya, dia berencana untuk tidur selama penerbangan. Namun, tidak lama setelah dia memejamkan mata, dia dibangunkan oleh orang-orang itu. Dia paling benci diganggu di tengah tidurnya. Kembali ke ketentaraan, tidak ada yang berani membangunkannya jika tidak ada masalah mendesak. Sebagai hukuman, saya memutuskan untuk membuang kalian dari pesawat. Cek kamu. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, pemimpin itu menarik pelatuknya tanpa ragu. Saat itu, sebuah peluru ditembakkan dan terbang dengan cepat ke arah kepala Jonathan. Pada saat itu, tatapan Jonathan menjadi dingin saat dia bergerak cepat. Dalam sekejap mata, dia mengambil langkah maju dan mencengkeram leher pemimpin dengan paksa ketika yang terakhir menarik pelatuknya. Pergi ke neraka. Detik berikutnya, Jonathan memutar pergelangan tangannya. Dengan suara retakan, leher pemimpin itu dipatahkan olehnya. Setelah menyaksikan adegan itu, kerumunan itu terdiam. Apakah dia mati? Mereka mengira para pembajak itu brutal. Namun, Jonathan berada di level lain. Aku tidak percaya dia mematahkan leher pemimpin di depan semua pembajak itu. Ini terlalu menakutkan. Siapa kamu? Laki-laki berminyak yang mencengkeram baju Yuliana tersedak kata-katanya sambil menatap Jonathan. Tangannya yang memegang pistol gemetar tak henti-hentinya. Terlepas dari itu, Jonathan bahkan tidak melirik pria berminyak itu setelah dia mendengar pertanyaan yang terakhir. Dengan tatapan acuh tak acuh, dia membuka pintu kabin dan menunjuk keluar. Apakah kamu akan melompat?
Pesawat itu sendiri, atau apakah Anda ingin saya mengusir Anda? Saat pintu kabin terbuka, angin dingin yang kencang langsung bertiup. Pria berminyak yang berdiri di depan pintu hampir terlempar. Pria berminyak itu gemetar ketakutan. Kalau begitu biarkan aku mengusirmu. Melihat pria berminyak itu tidak dapat berbicara dengan benar, Jonathan maju selangkah dan mencengkeram lehernya. Dalam contoh berikutnya, dia menyeretnya ke pintu. Tidak, jangan, lutut pria berminyak itu melemah saat dia berlutut di depan Jonathan. Tolong, jangan bunuh aku, sudah terlambat. Menampilkan tatapan dingin, Jonathan langsung menendang pria berminyak itu keluar dari pesawat. Membantu, teriakan yang menusuk telinga bergema di udara saat pria berminyak itu jatuh dari pesawat. Jatuh menembus awan, pria itu perlahan berubah menjadi seukuran semut. Apakah dia benar-benar membuangnya dari pesawat? Semua jantung pembajak itu berdetak kencang saat mereka menyaksikan kebrutalan Jonathan. Detik berikutnya, lutut mereka melemah saat mereka berlutut di depan Jonathan satu demi satu. Tolong, jangan bunuh kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kami tidak menginginkan uang dan perhiasan ini. Lagi, mereka semua milikmu. Tolong selamatkan kami hidup kami. Pada saat itu, mereka benar-benar ketakutan. Terlepas dari betapa kejamnya mereka tidak pernah menemukan pria yang kejam seperti Jonathan. Kejahatan pembajakan pesawat mereka memucat dibandingkan dengan tindakan yang terakhir membuang manusia dari pesawat. Tidak diragukan lagi, Jonathan adalah iblis. Sudah terlambat, Jonathan masih menunjukkan ketidakpedulian. Pilih satu dari dua pilihan. Apakah Anda sendiri yang akan melompat dari pesawat, atau Anda ingin saya mengusir Anda? Kami, para pembajak itu bertukar pandang. Sambil menggertakkan gigi, mereka langsung menyerbu ke arah Jonathan dan menarik pelatuknya. Sialan, mari kita jatuhkan dia. Kamu memiliki keinginan mati, bukan? Mengamati gerak-gerik para pembajak itu, Jonathan maju selangkah dan mendaratkan tendangan di perut salah satu pembajak. Pembajak yang terluka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Tepat ketika para pembajak lainnya sadar kembali, Jonathan telah mengambil senjatanya dengan buruk. Pembajak yang terluka mengangkat tangannya, dia melepaskan banyak tembakan. Beberapa ledakan keras terdengar. Sebelum para pembajak itu dapat mempertahankan diri, mereka telah jatuh ke tanah dalam genangan darah. Siapa yang memberi kalian kepercayaan diri untuk menggunakan senjata di depan saya? Saat Jonathan menatap mayat-mayat di lantai, ekspresinya menjadi dingin. Detik berikutnya, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang tubuh-tubuh itu keluar dari pesawat. Seketika, keheningan menyelimuti pesawat. Semua orang yang melihat adegan itu tercengang. Tidak ada yang berani mencicit sepatah kata pun atau mengangkat kepala. Mereka takut kata-kata mereka akan memicu Jonathan, dan dia akan mengusir mereka dari pesawat. Saat itu, mereka lebih takut pada Jonathan daripada para pembajak pesawat. Yang terakhir setidaknya akan memberi mereka peringatan. Adapun Jonathan, dia mengambil nyawa semua pembajak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah seseorang yang akan membunuh siapapun bahkan tanpa mengedipkan mata. Apakah kamu terluka? Jonathan menatap Yuliana tanpa ekspresi. Tidak, aku baik-baik saja. Yuliana dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tampak terkejut, rambutnya berantakan, dan wajahnya yang pucat menjadi seputih spray. Bajumu robek, Jonathan dengan santai meliriknya. Setelah itu, dia memberikan jaketnya. Hah? Yuliana langsung menunduk setelah mendengar imbauan Jonathan. Dia terkejut, karena dia tidak menyadari ketika pria berminyak itu merobek bajunya, yang menyebabkan dia memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Terima kasih, Yuliana menggigit bibir bawahnya. Dia ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia menatap Jonathan dengan penuh syukur. Tanpa diduga, Jonathan tidak peduli dengannya. Dia berbalik dan kembali ke kabin kelas 1. Beberapa saat kemudian, Yuliana kembali ke kabin kelas 1 juga. Dia masih mengenakan jaket Jonathan. Namun, dia tidak duduk. Sebaliknya, dia berdiri di depan Jonathan dengan ragu-ragu dan malu-malu. Bagaimanapun, meskipun manajernya telah menyinggung Jonathan, dia tetap menyelamatkan mereka. Ketika mengingat tindakan kejam Jonathan saat membunuh para pembajak pesawat, Yuliana merasa merinding.
Jika Jonathan marah lebih awal, hidup Jim akan berakhir jauh sebelum para pembajak membajak pesawat. Tentang apa yang terjadi tadi, terima kasih, Yuliana menundukkan kepalanya sambil mencengkeram ujungnya. Bajunya, wajahnya memerah. Dan jaketmu, Jonathan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya dan meliriknya dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar suaranya, namun dia mengabaikannya. Tiba-tiba, Yuliana merasa canggung. Melihat sikap Jonathan yang sedingin es, Yuliana menggigit bibir bawahnya ragu. Dia kemudian mengumpulkan keberaniannya, dan menatap Jonathan. Oh, benar, sepertinya aku tidak tahu namamu. Namaku Jonathan Goldstein, jawab Jonathan datar. Jonathan, Yuliana merasa lega ketika Jonathan akhirnya membalasnya. Entah apa alasannya, saat menghadapi Jonathan, Yuliana merasa lebih stres dibandingkan menghadapi atasannya sebelumnya. Nama saya Yuliana Smith, Anda akan berlibur ke Gronga. Bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak kita? Karena itu, Yuliana mengangkat teleponnya dan mengetuk ikon WhatsApp. Ini adalah kode QR dari kontak saya. Anda bisa mendapatkan kontak saya dengan memindainya. Tidak, terima kasih, Jonathan menolak dengan dingin. Dia bahkan tidak berniat mengeluarkan ponselnya. Karena mereka hanya orang asing, Jonathan tidak berpikir mereka akan bertemu lagi. Jadi, mereka tidak perlu bertukar nomor. Bagaimana jika kita bertemu satu sama lain di Gronga? Karena kamu akan berlibur ke sana, mengapa kita tidak saling menemani? Tanya Yuliana sambil menggigit bibir bawahnya. Yuliana dulunya adalah seorang selebriti terkenal, jadi dia tidak pernah berinisiatif untuk mendapatkan nomor kontak seseorang. Dia tidak percaya seseorang akan menolak permintaannya. Setahun yang lalu, sebelum agensinya memutuskan untuk berhenti mempromosikannya, banyak bos dan pemuda yang meminta nomor kontaknya. Saat itu, dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat mereka. Yang mengejutkannya, Jonathan tidak seperti mereka. Selain menolak memberikan nomor teleponnya, dia bahkan tidak meliriknya sepanjang waktu. Apa aku begitu tidak menarik? Kurasa kita tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Sekali lagi, Jonathan menutup matanya dan mengabaikannya. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Yuliana menggigit bibir dan duduk di samping Jonathan dengan tatapan kesal. Saya pikir Anda harus memecat manajer Anda. Jonathan, yang matanya terpejam, berbicara tiba-tiba. Mendengar ucapannya, Yuliana langsung menoleh. Baru kemudian dia menyadari bahwa Jonathan bahkan tidak membuka matanya. Bagaimana kamu tahu dia adalah manajerku? Yuliana terkejut. Selama ini, dia mengira Jonathan tidak mendengarkannya. Tentu saja, Jonathan melanjutkan dengan nada datar, aku tahu siapa kamu. Aku pernah melihatmu di iklan yang disiarkan di televisi sebelumnya. Apakah itu benar? Kata-katanya membuat Yuliana merasa tersanjung. Baginya, diakui oleh Jonathan bahkan lebih mengasyikkan daripada menerima penghargaan dalam sebuah upacara. Siapa sangka orang seperti Jonathan, yang tidak banyak bicara, akan menonton televisi. Selain itu, saya terkejut dia pernah melihat saya di televisi sebelumnya. Mengapa aku berbohong padamu? Jonathan terlalu malas untuk mengganggunya. Dia menyarankan, lebih baik jika Anda mempekerjakan manajer lain secepat mungkin. Kalau tidak, manajer Anda saat ini mungkin menyebabkan banyak masalah bagi Anda di masa depan. Meskipun dia berada di kabin kelas 1 sepanjang waktu, dia telah mendengar semua yang terjadi. Di kabin kelas ekonomi, dia telah mendengar bagaimana manajer Yuliana menutup telinga ketika pembajak melecehkannya. Aku akan memecatnya begitu sampai di Gronga, kata Yuliana sambil mengerucutkan bibirnya. Tampaknya dia mengingat kejadian sebelumnya di kabin kelas ekonomi. Setengah jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Gronga. Saat pesawat mendarat, polisi dan tentara mengepung daerah itu. Mereka memegang artileri berat dan bersenjata lengkap. Segera setelah pesawat berhenti total, polisi dan tentara segera menyerbu ke dalam pesawat dengan membawa senjata mereka. Mereka memindai area tersebut dan sepertinya sedang mencari beberapa individu berbahaya. Kami telah menerima panggilan bantuan yang mengatakan bahwa ada pembajak di pesawat. Di mana mereka? Teriak prajurit terkemuka setelah memasuki pesawat. Mereka mati. Seorang pria parubaya berseragam pilot, yang terlihat seperti kapten, keluar dari kokpit. Mati.
Ekspresi pemimpin prajurit jatuh. Dia langsung bertanya, bagaimana mereka mati? Siapa yang mengakhiri hidup mereka? Senjata apa yang digunakan orang itu? Ini, Kapten mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah Jonathan, yang berada di kabin kelas 1. Dialah yang membunuh mereka. Dia, pemimpin memandang Jonathan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin pasukannya menuju Jonathan. Segera setelah mereka tiba di hadapan Jonathan, para prajurit yang berdiri di belakang pemimpin itu mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke arah Jonathan. Para prajurit tampak seperti sedang berurusan dengan seorang teroris. Apakah Anda menghilangkan semua pembajak di pesawat? Prajurit terkemuka menatap Jonathan dari atas. Jonathan meliriknya dan mengabaikan pertanyaannya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Yang dikatakan prajurit itu, aku berbicara padamu, tidak bisakah kamu mendengarku? Prajurit terdepan geram karena sikap Jonathan yang arogan. Apakah Anda berbicara kepada saya? Setelah melihat sikap angkuh prajurit terkemuka, mata Jonathan menjadi dingin saat dia bertanya, omong kosong, siapa yang akan saya ajak bicara jika bukan Anda? Jawab prajurit terkemuka dengan dingin. Kemudian, dia melanjutkan, jangan bermain teka-teki denganku. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda membunuh mereka? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jonathan menjawab tanpa ekspresi, jika kamu adalah orang yang membunuh mereka, maka kamu ikut denganku. Segera setelah dia selesai berbicara, prajurit terdepan melambai dan memerintahkan, bahwa dia pergi. Iya Pak, atas perintahnya, sisa prajurit dan petugas polisi khusus di belakangnya tidak ragu-ragu bergerak maju untuk menangkap Jonathan. Namun, Yuliana yang duduk di samping Jonathan tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika melihat pemandangan itu. Apa yang kalian lakukan? Para pembajak itu mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Mengapa Anda menangkapnya? Mereka pantas mendapatkannya. Setelah mendengar kata-katanya, prajurit terdepan mencemooh, meski begitu, dia seharusnya tidak membunuh mereka. Jika setiap orang membunuh siapapun sesuka mereka, apa yang akan terjadi dengan hukum? Bergerak. Dengan itu, wajah prajurit terkemuka berubah menjadi kaku. Para prajurit di belakangnya mulai menangkap Jonathan tanpa penundaan. Sementara itu, Jonathan yang selama ini diam saja tiba-tiba angkat bicara. Aku bisa ikut denganmu, tapi kamu harus membiarkan mereka pergi dulu. Dengan mereka, dia merujuk pada penumpang. Karena dia baru saja tiba di Gronga, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tan Goldstein, gumam Yuliana, tertegun melihat Jonathan bersedia pergi bersama para prajurit. Dia melanjutkan, Tuan Goldstein, Anda tidak harus pergi. Saya bisa menyewa pengacara untuk Anda. Selain itu, saya ingin melihat apakah orang-orang di Dakvin Gronga masih mematuhi hukum. Anda membunuh para pembajak untuk menyelamatkan semua penumpang di dalamnya. Mengapa mereka harus menangkapmu? Tidak perlu untuk itu. Jonathan melambai menolak, karena tak ingin melibatkan Yuliana. Tepat ketika dia mencoba mengatakan sesuatu setelah mendengar penolakannya, prajurit terkemuka itu menyela, mengapa kamu harus begitu banyak untuk mengatakan? Jika Anda memuntahkan omong kosong lagi, saya akan menangkap Anda bersamanya. Kamu, usir dia. Sebelum Yuliana sempat membalas, dia melihat beberapa tentara bergerak maju untuk melaksanakan perintah prajurit terdepan. Setelah lambaian tangannya, kemudian, mereka menangkapnya dan mengusirnya. Beberapa saat kemudian, keheningan menyelimuti seluruh pesawat. Selain rombongan tentara dan petugas polisi khusus, tidak ada satu penumpang pun yang tersisa. Saat itu, Jonathan akhirnya berkata, katakan pada Nelson Carter untuk datang dan menemuiku. Nelson Carter, wajah setiap prajurit memucat saat mereka mendengar nama itu. Nelson Carter adalah panglima tertinggi pasukan khusus Gronga. Dia sendiri yang memerintahkan, memaksa dan melindungi seluruh Gronga. Ada lebih dari 100.000 tentara di pasukan khusus Gronga di bawah pemerintahannya untuk melindungi Gronga. Di setiap hati prajurit pasukan khusus Gronga, keberadaan Nelson mirip dengan Tuhan. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika mendengar permintaan Jonathan. Pria ini kenal Nelson Carter. Dia bahkan berani meminta Komandan Carter untuk datang dan menemuinya. Apakah dia tahu berapa banyak tokoh yang ingin bertemu dengan orang yang berkuasa tetapi tidak bisa melakukannya?
Bahkan jika mereka harus mengantri selama sebulan, mereka mungkin tidak akan bisa melihat panglima tertinggi. Namun, pria sombong di sini memiliki keberanian untuk membuat panglima tertinggi muncul atas panggilannya. Anda kenal Komandan Carter? Serdadu terdepan menyelidiki. Kamu memanggilnya saat ini juga. Jonathan tidak dapat diganggu dengannya saat dia melanjutkan, katakan padanya bahwa saya, Jonathan Goldstein, ingin bertemu dengannya. Panggil Komandan Carter. Tidak mungkin mereka bisa memanggil Nelson, karena mereka hanyalah prajurit dengan posisi tidak penting. Selain itu, mereka bahkan tidak mengetahui nomor kontaknya. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan berani memanggilnya. Apa hubunganmu dengan Komandan Carter? Prajurit terdepan bertanya sambil memandangnya dengan skeptis. Dia tidak percaya Jonathan bisa menghubungi Nelson. Nelson adalah salah satu tokoh paling terkenal di Gronga, sedangkan Jonathan terlihat berusia akhir belasan tahun. Sampai awal 20-an, dia ragu Jonathan punya hubungan dengan Nelson. Kamu terlalu banyak bicara, Jonathan mengerutkan kening saat sedikit kekesalan melintas di matanya. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Setelah beberapa saat, suara yang mendominasi terdengar di ujung telepon. Halo, ini aku, Puan Goldstein. Ketika orang di ujung telepon menyadari bahwa itu adalah Jonathan di telepon, suaranya berubah, dan nada suaranya menimbulkan kecemasan. Saya di Bandara Internasional Gronga, dan saya ditahan di pesawat oleh tentara Anda. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk menunjukkan diri Anda di depan saya. Perintah Jonathan. Goldstein, kamu sudah sampai di Gronga. Setelah Nelson mendengar bahwa Jonathan berada di Gronga, suaranya berubah saat dia menjawab, baiklah. Saya pasti akan sampai 10 menit. Dengan itu, Jonathan langsung menutup telepon tanpa menunggu apa yang akan dikatakan Nelson sesudahnya. Sementara itu, semua orang di pesawat terdiam saat panggilan berakhir. Setiap prajurit kemudian menatap Jonathan dengan tatapan kosong. Sedikit ketidakpercayaan yang kuat melintas di mata mereka. Hanya siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa berbicara dengan Komandan Carter sedemikian rupa? Tidak ada seorang pun di Gronga yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, apalagi seorang anak nakal yang terlihat hampir di atas 20. Bahkan otoritas pemerintah, seperti gubernur, tidak berani berbicara seperti itu kepadanya. Tiba-tiba, kabin turun ke keheningan. Semua orang menatap Jonathan dengan tidak percaya seolah-olah mereka mencoba membedakan dari matanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan informasi apapun selain jurang maut dan sedikit ketenangan dari kedalaman matanya. Waktu berangsur-angsur berlalu. Dalam 10 menit, sirene yang tergesa-gesa terdengar dari luar pesawat secara tiba-tiba. Kemudian, mereka melihat sebuah SUV yang digunakan oleh militer berhenti di luar pesawat. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya mengenakan seragam militer hijau zamrud muncul saat dia melangkah menuju pesawat sebelum naik. Saat mereka melihat pria parubaya itu, pesawat jatuh dalam kesunyian yang mematikan, ke titik di mana orang bisa mendengar napas orang lain. Itu adalah Nelson Carter. Itu memang dia dalam daging yang hidup. Meskipun beberapa mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya sepanjang hidup mereka, itu tidak mempengaruhi mereka untuk mengenalinya dengan pandangan sekilas. Tanpa diragukan lagi, pria parubaya itu adalah sosok paling terhormat di antara para prajurit pasukan khusus Gronga. Dia adalah orang yang melindungi Gronga sehingga setitik darah pun tidak dapat menodai tanah. Goldstein, Nelson menelepon. Begitu dia naik ke pesawat, dia bisa melihat Jonathan dikelilingi oleh sekelompok tentara saat dia duduk di kabin kelas 1. Kemudian, Nelson mempercepat langkahnya sebelum berlutut di depan Jonathan. Salam, Tuan Goldstein. Saya Nelson Carter, Panglima Pasukan Khusus Gronga. Apa? Semua orang terpana melihat Nelson berlutut di depan Jonathan. Ekspresi para prajurit jatuh ketika mereka melihat pemandangan itu. Mereka bahkan mulai ragu apakah mata mereka mempermainkan mereka. Apakah kita melihat sesuatu sekarang? Mengapa Panglima Pasukan Khusus Gronga berlutut di depan anak nakal seperti dia? Apa? Bagaimana ini mungkin? Nelson Carter adalah Panglima Pasukan Khusus Gronga, orang paling berpengaruh di Gronga. Untuk sesaat, setiap prajurit menyaksikan pemandangan itu dengan bingung.
Namun demikian, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Sementara mereka tercengang, Nelson menoleh untuk melihat mereka. Dia kemudian menegur mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu menatap kami? Apa yang kamu tunggu? Berlututlah di depannya dan sapa dia sekarang." Tepat setelah para prajurit mendengar tegurannya, wajah mereka langsung jatuh. Dengan suara dentuman keras, mereka berlutut di tanah. Namun, mereka masih tidak tahu mengapa mereka harus berlutut. Bangun. Melihat Nelson berlutut di depannya, Jonathan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia ingat bahwa dia telah mengirim Nelson untuk menjaga Gronga 2 tahun lalu. Sejak itu, dia tidak pernah melihat Nelson lagi. Saat itu, Nelson adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk menduduki peringkat sebagai Raja Perang selain 8 Raja Perang. Selain itu, dia juga secara terbuka diakui sebagai orang kedua setelah Raja Perang. Itu juga alasan mengapa Jonathan memutuskan untuk mengirim Nelson ke Gronga. Nelson adalah seseorang yang kejam dan bisa melakukan banyak hal tanpa ragu. Itu yang paling dikenalnya. Jadi, dia adalah orang yang sempurna yang bisa mengatasi kekacauan. Di Gronga, dia baru berani berdiri setelah Jonathan mengizinkannya. "Tan Goldstein, kenapa tiba-tiba kamu datang ke Gronga? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya sebelumnya bahwa Anda akan datang?" Melihatnya dengan acuh tak acuh, Jonathan berkata, "Ini keputusan menit terakhir. Saya tidak menyangka akan ditahan oleh bawahan Anda di pesawat. Siapa itu? Aku akan mengulitinya hidup-hidup." Nelson sangat marah saat dia mendengar kata-kata Jonathan. Benar-benar lelucon. Apakah mereka memiliki keinginan mati? Beraninya mereka menahan Jonathan. Bajingan itu berani. Bahkan aku, Panglima tertinggi yang memiliki otoritas atas tempat ini, tidak berani menghalangi jalan Jonathan. Sekali lagi, Jonathan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Itu bukan kesalahan mereka. Saya mengalami beberapa pembajak di pesawat, jadi saya mengambil kebebasan untuk mengakhiri hidup mereka. Itu mungkin mengapa mereka menahan saya. Apalagi mereka tidak tahu siapa aku. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka." Dia tidak menyalahkan para prajurit. Jika dia ingin menghukum mereka, dia bisa mengakhiri hidup mereka sebelum Nelson datang. Mata Nelson terbelalak saat dia mendengar kata-kata Jonathan. "Pembajak, kita hidup di era modern. Bagaimana bisa ada pembajak di pesawat? Start ini. Saya akan mengirim tim untuk berpatroli di bandara besok. Aku ingin melihat seberapa berani para Start itu. Gronga adalah wilayahku." Jonathan tidak pernah melangkah ke tempat ini selama 3 tahun. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia baru saja tiba beberapa saat yang lalu. Dia tidak hanya bertemu dengan para pembajak, tetapi dia juga pernah diblokir oleh bawahan saya di pesawat. Aku adalah Panglima tertinggi yang telah bersumpah untuk melindungi tempat ini. Aku telah mengecewakannya. Menyadari bahwa Nelson mulai berbicara dengan suaranya yang menggelegar, Jonathan mau tidak mau menembaknya dengan tatapan tajam. "Cukup, pelankan suaramu. Anda sangat keras sehingga Anda dapat memecahkan kaca jendela di pesawat. Saya di sini bukan untuk mendengarkan Anda berbicara tentang hal-hal ini." Lalu, Jonathan melanjutkan, "Lain kali, aku tidak ingin menemui hal seperti ini lagi. Jika saya menyadari bahwa Gronga dalam kekacauan, Anda dapat mengemas barang-barang Anda dan pergi ke Misona bersama Jeremy." Saat Nelson mendengar peringatan Jonathan, ekspresi pembentuknya menjadi gelap. Apakah Raja Perang Barat pergi ke Misona? Jeremy, sebagai Raja Perang Barat, adalah salah satu dari 8 Raja Perang. Dia telah menjaga Gypsdale selama ini. Mengapa dia dipindahkan ke Misona? Dia bahkan tidak bisa mengelola kota kecil seperti Gypsdale. Mengapa saya ingin menjaga dia di sekitar? Lebih baik dia pergi ke Misona untuk merenungkan kesalahannya. Jonathan kemudian melirik Nelson sekilas. "Ada alasan kenapa aku memanggilmu. Saya ingin Anda menyelidiki sesuatu untuk saya. Ini tentang Hunters Guild di Gronga." Setelah mendengar kata-katanya, Nelson menjadi serius. "Persekutuan pemburu. Aku pernah mendengar tentang organisasi sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa itu adalah cabang dari kelompok teroris luar negeri. Biasanya, mereka sangat sulit ditangkap, begitu juga kami. Tidak pernah bisa menangkap mereka. Mengapa Anda tertarik dengan organisasi itu, Tuan Goldstein?" Nelson sedikit penasaran. Mengetahui orang seperti apa Jonathan itu,
Nelson tahu bahwa Jonathan akan memanggil 8 Raja Perang dan menyuruh mereka menghancurkan Hunters Guild dalam satu malam jika Hunters Guild menyinggungnya. Hunters Guild adalah sampah. Mereka hanya organisasi yang lemah dibandingkan dengan kantor Asura. Hanya satu gerakan dan mereka akan diinjak-injak sampai mati oleh kita. Jonathan berkata dengan dingin, jangan terlalu banyak bertanya. Pergi dan selidiki saja. Saya ingin tahu segalanya tentang organisasi. Namun, berhati-hatilah untuk tidak mengingatkan mereka. Tidak peduli apa yang Anda miliki. Ditemukan, Anda harus segera melaporkan temuan itu kepada saya. Ingat, jangan melakukan sesuatu tanpa seizinku. Titik. Saya ingin mereka hidup, dan saya punya alasan untuk melakukannya. Ya, Tuan Goldstein. Karena Jonathan tidak ingin Nelson bertanya apapun, Nelson tidak berani bertanya lebih jauh. Karena itu, Nelson mengubah topik dengan cepat. Tan Goldstein, apakah Anda punya tempat menginap malam ini? Apakah Anda ingin saya mengatur akomodasi Anda? Dengan lambaian tangannya, Jonathan menjawab, tidak apa-apa. Aku bisa menemukan tempat tinggal sendiri. Nelson terus bertanya, lalu, apakah Anda ingin saya mengatur beberapa bawahan saya untuk mengikuti Anda? Berkeliling, Jonathan mengangkat alisnya. Mengapa kamu ingin melakukannya? Apakah Anda ingin melindungi saya? Atau apakah Anda berencana untuk memata-mataiku? Begitu Nelson mendengar kata-kata Jonathan, yang pertama memberikan penjelasan dengan tergesa-gesa. Saya tidak bermaksud seperti itu, Tuan Goldstein. Saya hanya berpikir bahwa Anda tidak memiliki seseorang untuk diperintah. Jika bukan karena fakta bahwa kehadiran saya terlalu mencolok, saya akan sangat bersedia menjalankan tugas untuk Anda. Bagaimanapun, Nelson adalah sosok yang sangat terkenal di Gronga. Kemanapun dia pergi, semua orang akan mengenalinya. Jelas perjalanan Jonathan ke Gronga bukan untuk menginspeksi tempat itu. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya, untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ingin Nelson ketahui. Jika Nelson mengikuti Jonathan, yang lain akan segera mengetahui bahwa Jonathan adalah orang yang hebat. Sambil menggelengkan kepalanya, Jonathan menolak tawaran itu. Tidak apa-apa, saya di sini di Gronga untuk menagih hutang. Nelson terkejut mendengarnya. Menagih utang. Hutang apa? Jonathan berdiri. Dengan suara datar, dia berkata, uang. Seseorang telah berutang uang kepada saya untuk waktu yang lama. Sudah waktunya dia melunasi utangnya. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Apakah ada seseorang di dunia ini yang berani berutang uang kepada Jonathan? Ketika Nelson mendengar ucapan Jonathan, yang pertama ingin berkomentar lebih banyak. Namun, dia menyadari bahwa Jonathan telah melangkah keluar dari pesawat. Saya akan memberi Anda tumpangan, Tuan Goldstein. Bergegas mengejar Jonathan, Nelson baru mengambil beberapa langkah ketika Jonathan menghentikannya. Tanpa melihat ke belakang, Jonathan berkata, tidak perlu untuk itu. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Karena itu, dia tidak memberi Nelson kesempatan untuk mengatakan apapun lagi. Dia kemudian dengan cepat berjalan keluar dari pesawat. Saat dia tidak terlihat, Nelson, yang berjalan di atas kulit telur, akhirnya menghela nafas lega. Baru pada saat itulah dia menyadari seluruh punggungnya benar-benar basah oleh keringat. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar rumah mewah. Mansion yang tampak megah itu terletak di puncak gunung tertinggi. Samar-samar orang bisa melihat panorama seluruh Gronga dari posisi berdiri. Selain itu, mansion itu milik keluarga Hansley di Gronga. Sebagai salah satu dari 4 keluarga terpandang di Gronga, mereka secara alami mampu membeli rumah mewah di gunung tanpa kesulitan. Bahkan membeli seluruh gunung akan sangat mudah bagi mereka. Nyatanya, keluarga Hansley memang membeli seluruh gunung itu. Di seluruh gunung, tidak ada keluarga lain yang tinggal di sana kecuali keluarga Hansley. Tetap di sana. Siapa kamu? Tepat saat Jonathan turun dari taksi, seorang pelayan bernama Paul yang berdiri di depan mansion segera menghentikannya. Saya sedang mencari putri ketiga dari keluarga Hansley. Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh. Anda sedang mencari Nona Cecilia. Setelah mendengarkan kata-kata Jonathan, Paul mengerutkan kening dan mengukurnya. Apakah kamu punya janji? Tidak, kata Jonathan datar. Tidak. Paul tiba-tiba mengerutkan alisnya saat menyadari pihak lain tidak punya janji. Kenapa kamu mencari Mes?
Cecilia, Ibu Cecilia terkenal sebagai putri dari keluarga kaya di Gronga yang biasa berinteraksi dengannya. Keturunan atau ahli waris yang kaya itu, hingga selebritas atau diva wanita, tetapi siapa pria ini? Sepertinya, pakaiannya pun tidak seberharga milikku. Tidak hanya itu, dia bahkan datang ke sini dengan taksi. Bagaimana mungkin orang kaya naik kendaraan itu? Bukankah orang kaya punya banyak mobil seperti Rolls-Royce atau Bentley? Paling tidak yang bisa mereka miliki adalah Lamborghini atau Ferrari. Dia berutang uang padaku. Saya di sini untuk menagih hutang. Jonathan memberikan jawaban yang hambar. Menagih utang. Begitu Paul mendengar apa yang dikatakan Jonathan, dia hanya bisa mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Tanda tanya. Bagaimana Mes? Cecilia berutang uang kepada orang seperti Anda. Cepat dan tersesat. Jika Anda berani membuat masalah lagi, aku akan menendangmu keluar. Tepat setelah itu, Paul melambaikan tangannya dan berencana untuk mengusirnya. Kamu pantas ditampar, karena mulutmu kotor. Begitu kata-kata Paul jatuh, Jonathan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah pria itu. Benturannya sangat keras hingga benar-benar merontokkan beberapa gigi Paul. Bahkan ada darah yang tak henti-hentinya menetes di sudut bibir pria itu. Paul juga menjadi linglung setelah tamparan itu. Dia meletakkan tangannya di atas mulutnya sambil melolong, beraninya. Kau memukulku. Jika kamu berbicara seperti ini lagi, aku akan mengubahmu menjadi bisu selama sisa hidupmu. Jonathan memberinya tatapan yang dingin sampai ke tulang. Katakan pada Mes, Cecilia bahwa krediturnya ada di sini untuk menagih utangnya. Tunggu saja. Mendengar pernyataan Jonathan, Paul berlari menuju halaman sambil menutup mulutnya. Sementara itu, ada jamuan mini yang diadakan di ruang tamu. Banyak orang bermimpi memasuki kediaman Hansley tetapi tidak bisa, karena mereka tidak berhak menginjakan kaki di kediaman Hansley. Namun, hari itu merupakan pengecualian karena itu adalah hari paling membahagiakan bagi Cecilia. Dia telah tinggal di sana sambil menanggung kesulitan selama lebih dari 20 tahun di keluarga itu. Baru beberapa hari yang lalu dia akhirnya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengalahkan orang-orang tak tahu terima kasih yang telah menindasnya. Selama 2 dekade terakhir, itu semua berkat Jonathan. Jika Jonathan tidak memusnahkan ratusan penyelundup narkoba dan membawanya ke Shadow Dragon Pool, tempo hari, dia tidak akan menemukan Phantom Grace yang legendaris. Justru beberapa batang rumput hantu itulah yang telah menarik kakeknya kembali dari ambang kematian. Ketika Cecilia memikirkan bagaimana orang-orang tak tahu terima kasih itu akan berada di bawah belas kasihannya sejak saat itu, dia secara naluriah menyeringai. Adapun Jonathan, dia sudah lama melupakan pria itu sejak dia kembali ke Gronga. Meskipun dia berutang beberapa miliar padanya, dia tidak berniat membayarnya kembali dari awal. Bahkan jika dia mau, keluarga Hansley tidak akan memberikan persetujuan mereka, karena itu tidak dianggap sebagai jumlah yang kecil. Bahkan untuk keluarga terpandang seperti keluarga Hansley, tidak mungkin mereka setuju untuk memberikan uang sebanyak itu kepada orang asing. Pria itu bisa datang mencariku jika dia cukup mampu. Namun, jika dia berani datang, saya akan memastikan dia tidak akan pernah bisa keluar dari rumah saya. Apakah menurutnya Gronga adalah pedesaan terpencil seperti Gypsdale? Tempat dia bisa membunuh siapapun yang dia mau. Jika dia berani bertindak lancang di sini, saya akan langsung menelepon pasukan khusus Gronga. Dengan status keluarga saya, jika seseorang mencoba untuk menyakiti keluarga saya dan saya bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun karena pasukan khusus Gronga akan langsung melenyapkan orang tersebut. Ada apa, Cecilia? Pada saat itu, seorang pemuda dengan wajah pucat pasi tiba di sampingnya. Kamu sepertinya tidak bahagia. Apakah sesuatu yang buruk terjadi hari ini? Pemuda itu tidak tampak tua, tampak berusia 20-an. Namun, dia memiliki penampilan yang rapuh. Menilai dari penampilannya, dia tampaknya telah menjalani kehidupan pesta pora, mengakibatkan kulitnya pucat dan kurang vitalitas. Dia saat ini memiliki rambut hitam panjang, dan dia mengenakan tuxedo putih. Meskipun dia memiliki wajah pucat, fitur wajahnya sangat indah. Orang-orang di sekitar secara naluriah membuka jalan bagi pemuda itu begitu mereka melihatnya. Rupanya, pria itu memiliki status yang sangat menonjol bahkan di kediaman Hansley.
Dia adalah Wayde Larson, putra kedua dari keluarga Larson yang merupakan pemimpin dari 4 keluarga terpandang di Gronga. Tentu saja tidak. Cecilia, yang awalnya melamun, tersentak kembali saat kata-kata Wayde terngiang di telinganya. Dia kemudian memaksakan senyum. Mungkin aku tidak mendapat istirahat yang cukup akhir-akhir ini. Untungnya, Anda sebelumnya pergi ke negara lain untuk mengambil Phantom Grace, yang memungkinkan Pak Tua Hansley pulih. Anda juga akan bekerja keras selama periode itu. Namun, karena dia sudah pulih, Anda harus menghadiahi diri sendiri dengan istirahat. Kalau tidak, kamu mungkin akan pingsan lagi saat kakekmu sembuh. Wayde tampak khawatir, tetapi siapapun yang memahaminya akan tahu bahwa itu hanyalah salah satu taktiknya dalam merayu gadis. Saat bertemu dengan targetnya, Wayde tampak seperti seorang pria dengan sopan santun yang sempurna. Permukaan. Namun, begitu dia mendapatkan mangsanya, dia akan langsung mengungkapkan warna aslinya. Dia akan menunjukkan betapa hina dan tak berperasaannya dia sebenarnya setelah dia meniduri wanita itu. Saat itu, dia tidak lagi bersikap sopan kepada wanita itu. Seseorang bahkan akan menganggapnya lembut jika dia tidak langsung menendang wanita itu dari tempat tidur. Oke, juga, saya minta maaf karena mengganggu Anda baru-baru ini. Cecilia berbicara dengan wajah memerah. Sejak dia kembali ke Gronga, dia merasa Wayde sangat perhatian padanya. Selain itu, dia tahu bahwa pria itu jelas tertarik padanya. Namun demikian, dia tidak pernah menanggapi antusiasmenya. Sebagai penduduk lokal Gronga, dia pasti mendengar tentang perbuatan yang telah dilakukan Wayde. Dia telah tidur dengan setidaknya ratusan wanita sendirian, dan meski tidak mencapai 1000, angka itu sepertinya mendekati itu. Tidak mungkin pria seperti itu akan menjadi cangkir teh Cecilia. Sayangnya, karena dia baru saja memperoleh status dalam keluarga Hansley, dia tentu membutuhkan dukungan orang lain. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain bertindak lebih ramah terhadap Wayde. Kalau tidak, dia tidak bisa diganggu dengan wanita seperti dia. Itu tidak merepotkan sama sekali. Wayde terkekeh mendengar jawaban Cecilia. Itulah yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, apakah kamu bebas malam ini? Apa kau ingin makan malam bersama? Malam ini, setelah merenung sejenak, dia ingin membuat alasan untuk menolak Wayde. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba melihat Paul bergegas ke ruang tamu dan langsung mendatanginya dengan mulut penuh darah. Mes, Cecilia, teriaknya. Ada apa? Ketika Cecilia melihat mulut Paul berlumuran darah, dia langsung mengerutkan kening. Siapa yang memukul mulutmu? Aku tidak kenal dia. Paul menutup mulutnya dan melanjutkan, dia berkata bahwa dia adalah kreditormu dan ingin menagih utangnya darimu. Saya tidak membiarkan dia masuk, dan dia memukuli saya begitu saja. Paul memasang ekspresi sedih di wajahnya saat dia menunggu Cecilia membalas pria itu untuknya. Namun, ekspresi Cecilia langsung berubah ketika mendengar dia menyebut kreditur. Apakah itu Jonathan? Aku tidak percaya dia benar-benar berani datang ke sini. Kreditor, hutang apa yang harus ditagih? Wayde Larson langsung mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Paul. Siapa yang berani datang ke kediaman Hansley untuk menagih utang? Aku tidak tahu, jawab Paul dengan kepala tertunduk. Saya ingin tahu siapa yang berani menagih hutang dari keluarga Hansley. Wayde langsung mengejek sebagai tanggapan bahwa aku menemuinya. Iya Pak. Dengan itu, Wayde mengikuti Paul saat mereka menuju keluar pintu. Saat itu, Cecilia yang tadinya diam tiba-tiba menghentikannya. Wayde, jangan pedulikan dia. Dia hanya orang gila yang datang. Entah dari mana. Mengapa Anda peduli padanya? Minta saja Paul untuk mengusirnya. Saat dia mengatakan itu, dia melambai pada Paul dan memerintahkan, suruh seseorang untuk mengusirnya. Ya, Nona. Atas perintah Cecilia, Paul bergegas keluar tanpa ragu. Begitu Paul pergi, Cecilia tersenyum kepada para tamu di ruang tamu dan berkata, lanjutkan, semuanya. Jangan biarkan orang gila memengaruhi suasana hati Anda. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, perjamuan dilanjutkan sekali lagi, dan seolah-olah tidak terganggu sama sekali. Saat itu, Wayde menoleh ke arah Cecilia dan bertanya, Cecilia, kenapa kamu tidak melepaskanku? Saya hanya ingin melihat siapa yang memiliki keberanian untuk membuat keributan di kediaman Hansley.
Apa yang bisa dilihat tentang orang gila? Jika dia akhirnya menjadi gila, lalu apa yang akan terjadi padamu? Senyum Cecilia tampak agak dipaksakan saat dia memandangnya. Dia sangat menyadari kepribadian Jonathan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia benar-benar terprovokasi dan menjadi marah seperti yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Lagi pula, bahkan pasukan yang terdiri dari ratusan tentara bayaran bukanlah tandingannya. Tidak mungkin, beberapa pengawal di keluarga Hansley bisa mengalahkannya. Saat dia memikirkan hal ini, Cecilia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil polisi. Pada saat itu, dia kebetulan melihat sosok yang dikenalnya berjalan ke ruang tamu. Dia dengan santai mengambil segelas sampahnya dari seorang pelayan cantik dan menyesapnya sedikit. Dengan itu, dia melirik Cecilia. Dengan acuh tak acuh, meski hanya sekilas, Cecilia langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia di sini, dia benar-benar ada di sini. Saat Cecilia mengamati Jonathan, Jonathan juga mengamatinya pada saat yang sama. Dibandingkan dengan dirinya beberapa hari yang lalu, Cecilia sekarang tampak percaya diri dan bersemangat. Seolah-olah dia adalah mutiara yang mempesona di pusat perhatian semua orang. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah titik fokus perjamuan. Selain itu, gaun putih panjangnya juga menonjolkan kecantikannya, membuatnya tampak seperti seorang putri kebanggaan yang sedang menikmati perhatian dan fokus semua orang. Tidak ada apapun tentang dirinya yang tampak menyedihkan. Cecilia Hansley, Jonathan memanggil dengan lembut. Meskipun dia berbicara dengan suara lembut, itu cukup jelas untuk didengar semua orang. Dalam sekejap, kerumunan terdiam. Semua orang menoleh ke arah Jonathan. Pada pertemuan seperti itu, sangat tidak sopan memanggil Cecilia dengan nama lengkapnya. Mereka biasanya memanggilnya Cecilia, Miss Hansley, atau dengan nama Austranasinya, Selena. Siapa yang bilang? Banyak pria memelototi Jonathan, dan bahkan ada jejak kemarahan di mata mereka. Begitu mereka melihat Jonathan berdiri di sana dengan segelas sampahnya di tangannya, sedikit rasa jijik muncul di mata mereka. Jonathan tampak benar-benar tidak pada tempatnya di pesta itu. Hanya mereka yang berstatus terpandang yang bisa menghadiri perjamuan malam itu. Semuanya adalah putra atau putri dari keluarga kaya. Bahkan mereka yang berstatus paling rendah di antara mereka adalah elit dan tokoh terkemuka di industri ini. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tetap terlihat sopan dan berpakaian bagus dengan jas dan gaun mereka. Jonathan, di sisi lain, mengenakan satu set pakaian santai yang murah. Mereka tahu bahwa sekilas itu tidak terlalu berharga. Selain itu, mereka hanya ingin menertawakan sepasang sepatu olahraga tanpa merek yang dikenakannya. Kita berada di zaman apa? Bagaimana bisa seseorang berpakaian begitu lusuh? Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu menerobos masuk? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah milik pribadi, dan orang luar dilarang masuk? Seorang pria parubaya berpakaian sopan dalam setelan hitam membentak Jonathan. Orang luar yang dia maksud, tentu saja, adalah Jonathan. Meskipun demikian, Jonathan tidak memperhatikannya dan bahkan tidak meliriknya. Dia hanya memutar gelas sampahnya dengan lembut dan melirik Cecilia. Saat dia bertemu mata Jonathan, Cecilia langsung panik. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan langsung membuatnya kewalahan. Dalam sekejap, dia ingat bagaimana beberapa hari yang lalu, Jonathan membunuh ratusan tentara dengan senjata. Dan membiarkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Dia bersumpah bahwa dia tidak pernah merasa serumit perasaannya saat ini. Selain itu, dia tidak pernah merasa setakut ini sebelumnya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu Jonathan lagi secepat ini dan akan berada dalam situasi seperti itu. Dia sama sekali tidak siap dan tidak memiliki rencana cadangan. Selain itu, bahkan tidak ada pengacara atau sekretaris yang membantunya. Meskipun begitu, dia tetap putri ketiga dari keluarga Hansley. Sebagai seseorang yang memiliki banyak pengalaman, dia dengan cepat menenangkan dirinya dalam beberapa detik. Dia kemudian melirik Jonathan dengan dingin dan berkata, "Maaf. Saya khawatir Anda salah orang. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apakah kamu mendengar itu?" Miss Hansley mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu Anda. "Apa yang masih kamu lakukan di sini?" Begitu Cecilia menyelesaikan kata-katanya, pria kaya berpakaian bagus di belakangnya buru-buru menimpali.
Kesempatan seperti itu jarang terjadi, dan tidak mungkin mereka membiarkannya begitu saja. Tepat, di mana penjaga keamanan? Cepat dan kejar dia keluar dari sini. Keamanan. Beberapa pria kaya lainnya mulai memanggil penjaga keamanan dengan ekspresi tidak puas. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, tidak ada satupun satpam di seluruh ruang tamu. Cecilia, bisakah dia menjadi pelamarmu? Bukankah dia hanya pencari perhatian? Tapi Cecilia, kamu benar-benar karismatik. Bahkan gelandangan yang tidak punya uang seperti dia akan berani datang ke pesta untuk mengejarmu. Dia benar-benar keluar dari liga. Beberapa wanita kaya mengenakan gaun putih dengan rambut ditata, menutupi mulut mereka dan mencibir. Mereka adalah sahabat Cecilia, dan semuanya berasal dari keluarga terpandang. Meskipun status mereka tidak sama dengan 4 keluarga terkemuka, mereka tetap kaya. Lagi pula, hanya mereka yang bernilai miliaran yang bisa berteman baik dengan Cecilia. Apa katamu? Anda tidak mengenal saya? Ketika Jonathan mendengar Cecilia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa dia hanya bisa mencemooh. Kamu berutang beberapa miliar padaku. Beraninya kau mengatakan bahwa kau tidak mengenalku. Beberapa miliar padanya. Saat Jonathan mengatakan itu, semua orang terdiam. Pada saat itu, mereka mau tidak mau menoleh untuk melihat Cecilia. Bagaimana mungkin putri ketiga yang memiliki reputasi baik dari keluarga Hansley berutang beberapa miliar kepada seseorang? Bagaimana ini bisa terjadi? Omong kosong. Saat itu, seorang pria parubaya mengenakan setelan hitam melangkah maju dan menunjuk ke arah Jonathan. Karena Anda mengatakan bahwa Mes Hansley berutang beberapa miliar kepada Anda, apakah Anda punya bukti? Apakah Anda memiliki tanda terima pinjaman? Apakah Anda memiliki dokumen IOU? Apakah Anda memiliki pengacara untuk mengonfirmasi atau rekaman audio atau video untuk membuktikannya? Pria parubaya itu menanyakan 6 pertanyaan sekaligus. Setelah melihat bahwa Jonathan tidak bisa menjawab salah satu pertanyaannya, dia kemudian mencibir. Jika Anda tidak memiliki bukti, saya dapat menuntut Anda atas pencemaran nama baik karena menuduh Mes Hansley berutang beberapa miliar tanpa bukti. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti saya bisa pergi ke keluarga Larson besok dan mengatakan bahwa mereka juga berutang 10 miliar kepada saya? Semua orang tertawa mendengar kata-katanya. Pada saat itu, Jonathan tampak seperti badut bagi mereka. Bahkan Cecilia hanya bisa menutup mulutnya dan menahan tawa. Lawson tidak pernah mengecewakan, seperti yang diharapkan dari pengacara nomor 1 di Gronga. Kata-katanya yang tajam sudah cukup untuk membuat pemuda ini tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, Tuan Lawson adalah seseorang yang berani menunjuk dan membantah hakim di pengadilan. Lagi pula, bukankah itu hanya sepotong kue baginya untuk berurusan dengan gelandangan yang tidak punya uang? Pria yang dikenal sebagai Tuan Lawson itu tak lain adalah Howard Lawson, seorang pengacara ternama di Gronga. Meskipun dia masih sangat muda, dia sangat fasih dan merupakan pengacara nomor 1 di Gronga. Sejak dia mulai bekerja, dia tidak pernah kalah di pengadilan sekalipun. Dia tidak pernah kehilangan satu kasus pun yang dia terima. Tak terhitung bangsawan dan elit dikalahkan olehnya, apalagi gelandangan yang tidak punya uang. Puan, apakah Anda tahu berapa banyak kerusakan yang Anda timbulkan pada Mes Hansley dengan kata-kata Anda barusan? Howard dengan santai melepas kacamata berbingkai emasnya dan memakainya sebelum mengenakannya kembali. Dia kemudian menoleh ke Jonathan dan berkata, jika dia ingin menuntutmu, dia bisa menuntutmu karena pencemaran nama baik dan pemerasan kapan saja. Tahukah Anda bahwa 2 dakwaan ini saja sudah cukup untuk memberi Anda hukuman? Setidaknya 3 tahun. Oh, apakah itu benar? Jonathan terkekeh mendengar kata-kata Howard. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Jonathan, Howard merasa terhina. Ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Jika Anda tidak segera meminta maaf kepada Mes Hansley, saya akan memanggil polisi. Dan mereka dapat langsung menahan Anda. Kamu terlalu banyak bicara. Jonathan meliriknya. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin saat dia menatap Cecilia. Cecilia, aku ingat memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak boleh membuatku menunggu terlalu lama. Kesabaranku hanya akan menipis. Tapi sayang sekali kamu sepertinya tidak
Mengerti kata-kataku? Jonathan menggelengkan kepalanya dengan ringan sambil melanjutkan, sekarang, aku benar-benar kehilangan kesabaran. Mendengar itu, wajah Cecilia langsung jatuh. Gelombang besar kengerian menyapu dirinya. Puan, apakah Anda bahkan mendengarkan saya? Wajah Howard berubah muram saat melihat bagaimana Jonathan bahkan tidak meliriknya. Pertama, Anda masuk tanpa izin ke properti pribadi, lalu Anda memfitnah dan memeras Mes Hansley. Tidak hanya itu, Anda bahkan mengancamnya. Tahukah Anda bahwa dengan beberapa tuduhan ini saja, saya dapat mengirim Anda ke penjara dan memenjarakan Anda selama 100 tahun. Howard tidak pernah takut pada siapapun dalam kasus pengadilan. Dengan kemampuannya serta koneksi keluarga Hansley, dia yakin bisa mendapatkan hukuman seumur hidup untuk Jonathan. Aku sudah mengatakan bahwa kamu terlalu banyak bicara. Jonathan menggelegar saat ekspresinya berubah dingin. Dengan sedikit lambaian tangannya, terdengar tamparan keras. Jejak tangan berwarna merah cerah langsung terbentuk di pipi Howard. Kacamata berbingkai emas di hidungnya yang harganya ribuan dan dibuat khusus di luar negeri juga pecah di tamparan Jonathan. Bahkan Howard sendiri terbang ke meja di belakangnya dengan suara keras sebelum jatuh ke lantai dengan suara keras. Kamu, beraninya kamu memukulku. Howard memegang wajahnya dan memasang ekspresi tidak percaya. Sebagai pengacara paling terkenal di Gronga, yang lain bahkan tidak berani memarahinya. Jika dia mendapatkan bukti orang lain menghinanya, dia bisa segera mengirim mereka ke penjara. Beraninya idiot ini menamparku. Apakah dia memiliki keinginan mati? Sementara itu, ekspresi semua orang langsung berubah pada pemandangan di depan mereka juga. Tak satu pun dari mereka mengira Jonathan akan berani memukul Howard. Jika aku mendengar satu kata lagi darimu, aku akan membunuhmu. Ekspresi Jonathan sedingin es saat dia memelototi Howard. Hanya satu pandangan darinya sudah cukup untuk membuat Howard merinding, dan rambutnya berdiri di ujungnya. Sebagai seorang pengacara, dia telah melihat banyak sekali pembunuh, tetapi dia belum pernah melihat tatapan yang begitu mengerikan. Seolah-olah dia akan dibunuh di saat berikutnya setelah Jonathan memelototinya. Itu menakutkan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa tajam lidahnya, fasih, atau terampil memutarbalikkan kebenaran, dia tidak berani mengucapkan kata lain. Jika dia membuat marah Jonathan, siapa tahu orang gila itu benar-benar akan membunuhnya. Pada saat itu, orang-orang di sekitar Howard juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Karena mereka berasal dari keluarga bangsawan, tidak mungkin mereka melawan orang yang kejam seperti Jonathan. Lagi pula, itu akan menjadi kerugian besar jika terjadi sesuatu pada mereka. Jadi, tidak peduli seberapa parah Howard dipukuli, tidak ada orang lain yang berani melangkah maju. Cecilia, aku akan memberimu dua pilihan. Anda juga membayar saya uang atau memberi saya kompensasi dengan hidup Anda. Tentukan pilihanmu. Ketika seluruh ruang tamu terdiam, Jonathan kemudian berbicara. Mendengar kata-kata Jonathan, wajah Cecilia menjadi pucat pasi. Gelombang ketakutan yang sangat besar yang tidak pernah dia alami. Dialaminya sebelumnya membuatnya kewalahan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Jonathan akan memiliki keberanian untuk memulai perkelahian di kediaman Hansley. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua imajinasinya sebelumnya tampak seperti anak kecil yang berencana melawan pria kekar. Itu sama sekali tidak berguna. Tidak peduli seberapa teliti rencananya, Jonathan bisa menghancurkannya hanya dengan senjata. Dia tidak peduli dengan hukum, bukti, surat promes, atau apapun. Selama seseorang memprovokasi dia, dia berani membunuh mereka segera. Jonathan benar-benar penjahat. Puan Goldstein. Dengarkan aku, Cecilia memaksakan senyum di wajahnya. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa lagi berpura-pura tidak mengenal Jonathan. Tepat ketika Cecilia selesai berbicara, Wade, yang berdiri di belakangnya, melangkah maju dan berkata, "Abaikan saja dia, Cecilia. Apa gunanya berbicara dengan orang seperti dia?" Dia kemudian menoleh ke Jonathan dan berkata, "Hei, bodoh. Saya tidak peduli jika Cecilia benar-benar berutang beberapa miliar kepada Anda. Jadi, bagaimana jika dia berutang banyak padamu? Apakah Anda pikir Anda dapat bertindak sembrono di keluarga Hansley? Aku tidak akan membiarkanmu hari ini, tidak akan mengampuni saya." Mendengar apa yang dikatakan Wade, Jonathan hanya bisa mencibir, "Kamu
Pikir kamu ini siapa? Memangnya aku ini siapa? Waide tertawa pahit. Nah, sudah lama sejak seseorang bertindak seperti itu. Dengan arogan di depanku. Anda bahkan tidak tahu siapa saya, namun Anda begitu sombong. Orang ini bahkan tidak tahu siapa Waide, dan dia tidak bermoral. Maksud Anda tidak tahu siapa Waide Larson itu. Sekelompok pria muda berpakaian bagus yang berasal dari keluarga kaya secara bersamaan mengejek Jonathan. Siapa yang berani menyinggung keluarga Larson dari Gronga? Terutama jika menyangkut Waide Larson. Kamu mendengar mereka, kan? Apa kau tahu siapa aku sekarang? Waide mengejek Jonathan. Nama saya Waide Larson dari keluarga Larson. Ayah saya adalah Julius Larson, yang merupakan kepala keluarga. Jika Anda mengetahui identitas saya, Anda harus sangat sadar untuk tidak melewati batas Anda di wilayah kami. Saya tidak peduli tentang keluarga Larson atau Anda. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu. Melihat Waide mengoceh di depannya, jejak ketidaksabaran muncul di mata Jonathan. Dengan lambaian tangan, dia menamparkan wajah sang pembuat. Waide tiba-tiba pingsan setelah tamparan itu, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Beraninya kau menamparku. Kilatan kemarahan muncul di mata Waide setelah Jonathan bergerak. Saya Waide Larson, demi Tuhan. Iblis dari Gronga. Sejak muda, tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia terkejut ketika Jonathan menamparnya. Beraninya, pria pengemis yang melompat entah dari mana ini memukulku. Katakan satu hal lagi yang tidak berguna dan aku akan membungkammu secara permanen. Mata Jonathan menjadi dingin dan, dalam sekejap, dia muncul di depan Cecilia. Dia mencengkeram leher Cecilia dengan satu tangan, mengangkatnya dengan santai seperti dia adalah anak ayam kecil. Dalam sekejap, putri ketiga dari keluarga Hansley, dengan kekayaan bersih miliaran, terangkat ke udara. Meskipun Cecilia hampir 180 cm dengan sepatu hak tingginya, dia masih terlihat mungil dan tak berdaya di samping Jonathan, seperti anak ayam yang menunggu untuk disembelih. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Apa yang kamu lakukan, bajingan? Lepaskan mes. Hansley, keamanan. Di mana penjaga keamanan? Mengapa mereka belum datang? Saat Jonathan meraih Cecilia, itu seperti menyodok sarang lebah. Semua orang di ruangan itu menjadi gila, terutama para pemuda kaya yang berasal dari keluarga yang kuat. Mengandalkan fakta bahwa ada banyak dari mereka bergegas ke depan Jonathan, berusaha menghentikan yang terakhir dengan cara apapun yang mereka bisa. Sambil mengerutkan kening, Jonathan menamparkan mereka masing-masing dan menerbangkan mereka. Untuk apa kalian berdiri di sana? Kejar dia, Waide, yang sebelumnya ditampar oleh Jonathan, memerintahkan anak buahnya dengan marah begitu dia melihat bahwa Jonathan masih bersikap sesuka hatinya. Orang-orang itu adalah pengawal yang disewa khusus ayahnya untuknya. Saat itu, kakak laki-lakinya pernah diculik oleh sekelompok penculik. Sejak saat itu, kemanapun dia pergi, para pengawal itu akan mengikutinya. Ya, Tuan Waide. Setelah mendengar perintah Waide, beberapa pria berotot berjas hitam keluar dari belakangnya. Dilihat dari cara mereka berjalan, jelas mereka telah melalui pelatihan khusus. Itu terbukti dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Siapapun tahu bahwa mereka muncul dari pegunungan mayat dan lautan darah. Dapatkan dia, Waide memerintahkan. Para pengawal langsung mengepung Jonathan. Tanpa ragu, mereka melemparkan pukulan ke arahnya. Kamu mencari kematian. Melihat para pengawal bergerak, mata Jonathan menjadi dingin. Mengangkat tangan kanannya sedikit. Dia meraih tinju salah satu pengawal dan memelintirnya dengan keras. Retakan. Sebelum pengawal itu bisa mendatanginya, Indra, Jonathan sudah mematahkan tangan mantan. Kemudian, Jonathan mengangkat kaki kirinya dan menendang perut pengawal itu. Menabrak. Tendangan itu membuat pengawal itu terbang lebih dari 10 meter. Bagaimana itu mungkin? Wajah Waide memucat karena terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Pengawal itu adalah tentara bayaran profesional, yang disewa khusus oleh ayahnya dengan gaji tinggi dari luar negeri. Bahkan jika tentara swasta ingin membunuhnya, mereka tidak dapat dengan mudah menyentuhnya. Namun, pengawal itu nyaris tidak mendekati Jonathan dan bahkan ditendang sejauh 10 meter. Bagaimana ini mungkin? Saat dia selesai berbicara, Jonathan meraih leher pengawal lain dan menendangnya. Retakan. Suara patah tulang bergema.
Pengawal itu memiliki 7 hingga 8 tulang yang patah akibat tendangan itu. Dalam sekejap mata, setengah dari pengawal yang menyerang Jonathan tadi sekarang sudah tergeletak di tanah. Selain itu, Jonathan nyaris tidak menggerakkan tangannya yang memegang Cecilia sepanjang waktu. Bunuh dia sekarang. Wayde meledak marah. Tanpa ragu, pengawal berdiri yang tersisa mencabut senjata mereka dari pinggang mereka dan mengarahkannya ke Jonathan. Jadi kamu ingin menggunakan senjata padaku, ya? Melihat para pengawal mengeluarkan senjata mereka, Jonathan tidak hanya tidak panik, tetapi matanya juga memiliki kilatan jijik. Siapa yang memberi kalian keberanian? Pada saat itu, sesosok melintas di depan mata mereka. Sebelum para bodyguard sempat bereaksi, Jonathan meninju pelipis salah satu bodyguard. Gedebuk, pukulan itu membuat pengawal itu jatuh ke lantai. Tepat ketika dia jatuh, pistol yang ada di tangannya malah jatuh ke tangan Jonathan. Bang, bang, beberapa tembakan terdengar. Pengawal yang tersisa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik pelatuknya sebelum jatuh ke genangan darah. Dia membunuh orang. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, jeritan melengking mulai terdengar di ruang tamu. Setelah itu, pemuda dan pemudi kaya mulai terlihat pucat dan melarikan diri ke 4 arah. Mereka semua mengutuk bahwa kaki mereka tidak bisa membawa mereka pergi lebih cepat. Wayde tidak pernah membayangkan bahwa Jonathan benar-benar akan melakukan pembunuhan. Terlebih lagi, dia bahkan melakukannya di depan begitu banyak orang. Saat itu, Wayde tidak lagi terlihat seperti pemuda tampan seperti sebelumnya. Tuxedo hitamnya sekarang tertutup debu, dan wajahnya yang pucat juga berlumuran darah segar. Bahkan bibirnya bengkak dan ada bekas tangan merah cerah di wajahnya. Beraninya kamu. Wayde memandangi Jonathan dan menelan ludah saat gelombang ketakutan yang sangat besar menguasai dirinya. Mengapa saya tidak berani? Jonathan melirik Wayde, menyendiri. Sudah kubilang, jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan membunuhmu. Apa menurutmu aku bercanda? Dengan itu, Jonathan mengangkat pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Wayde. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika Anda melakukannya, keluarga Larson tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Wayde tergagap, takut akan nyawanya. Sejak kecil, tidak ada yang berani menodongkan senjata ke arahnya, apalagi mengancam nyawanya. Apa katamu? Jika itu masalahnya, saya mungkin juga memusnahkan seluruh keluarga Larson. Jonathan menyatakan, acuh tak acuh. Keluarga Larson, kakiku. Mereka seperti semut bagiku. Jika mereka akan menyinggung saya akan membiarkan mereka binasa. Bersama, keheningan yang mematikan menimpa semua orang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan. Mereka memandang Jonathan dengan kaget dan tidak percaya. Menghapus keluarga Larson. Dia pikir dia siapa? Keluarga Larson adalah keluarga terkaya di Gronga. Bahkan dikatakan bahwa kepala keluarga Larson, Julius, memiliki hubungan dekat dengan Nelson Carter, panglima tertinggi pasukan khusus Gronga. Bahkan gubernur Gronga bergaul dengannya. Apakah Jonathan benar-benar mengira dia bisa keluar dari Gronga hidup-hidup jika dia membunuh Wayde? Wayde sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Jonathan langsung memotongnya dan berteriak, kamu terlalu banyak bicara. Bang! Suara tembakan terdengar, peluru emas menembus dahi Wayde. Mata Wayde membelalak tak percaya. Bahkan sebelum kematiannya, dia tidak percaya bahwa Jonathan akan berani membunuhnya. Selain Wayde, Cecilia dan pemuda dan pemudi kaya lainnya juga tidak percaya. Menatap Jonathan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Apakah dia benar-benar membunuh Wayde? Dia putra Julius Larson dari keluarga terpandang di Gronga. Karena Jonathan telah membunuhnya, itu hanya berarti dia telah melakukan pembalasan mematikan dengan keluarga Larson. Keluarga Larson telah tinggal di Gronga selama beberapa dekade. Tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka dalam hal kekuatan dan koneksi mereka di Gronga. Mereka bisa meremas Jonathan semudah meremas semut. Namun, Jonathan membuat pilihan sadar untuk membunuh Wayde. Dia membunuh yang terakhir seperti menginjak semut. Mengabaikannya sepenuhnya. Beritahu keluarga Hansley bahwa mereka harus membayar hutang mereka padaku. Apa yang terjadi hari ini hanyalah peringatan kecil. Jika mereka masih akan menolak hutang, lain kali saya di sini, keluarga Hansley tidak perlu ada lagi.
Begitu Jonathan mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi acuh tak acuh, dia berjalan keluar dengan Cecilia di tangannya. Tidak ada seorang pun di keluarga Hansley yang berani menghentikannya dan hanya bisa menonton saat dia pergi bersama Cecilia. Dia datang sendirian, membunuh Wade dengan pistol, dan menculik Cecilia. Jonathan benar-benar menunjukkan kepada kelas atas Gronga bahwa tidak peduli seberapa teliti rencana mereka, dia dapat menghancurkan mereka hanya dengan senjata. Keluarga Hansley, keluarga Larson, omong kosong. Siapapun yang berani melewati saya akan menghadapi pistol. Berita bahwa Cecilia dibawa pergi oleh orang asing di depan semua orang di pesta makan malam keluarga Hansley menyebar ke seluruh Gronga dalam waktu kurang dari 1 jam. Berita pembunuhan Wade membuat semua orang marah. Orang-orang bertanya-tanya siapa yang berani memasang benang di atas es tipis seperti itu. Apakah dia tidak mendengar bahwa keluarga Larson secara teknis menjalankan Gronga, dan bahwa Julius adalah bos di sekitar sini? Semua orang bingung bahwa Jonathan berani bergerak melawan putra keluarga Larson. Berpikir bahwa dia memiliki terlalu banyak nyawa untuk disisihkan. Bukankah nasib penculik yang menculik putra sulung Julius cukup tragis? Tepat ketika berita itu sampai ke setiap sudut Gronga, para tetua keluarga Hansley mengetahuinya. Tentang hal itu juga, mereka geram saat mendengar Cecilia diculik dari kediaman Hansley. Beraninya dia menculik Cecilia di wilayah keluarga Hansley. Apa perbedaan antara melakukan itu dan menamparkan wajah kita? Keluarga Hansley tidak dianggap sebagai keluarga terpandang secara internasional, tetapi mereka adalah keluarga terhormat di pulau itu. Belum lagi, keluarga Hansley bernilai miliaran dan merupakan salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Beraninya seseorang menculik Cecilia dari wilayah keluarga Hansley. Itu tidak berbeda dengan mendekati kematian. Siapa itu? Siapa yang berani mengacau di wilayah keluarga Hansley? Di villa mewah terletak di Gronga, seorang pria parubaya menegur serius mereka yang hadir. Terlepas dari apakah mereka junior atau teman sebayanya, mereka yang berdiri di hadapannya tidak berani mengeluarkan suara. Mereka bahkan tidak bisa berbicara kembali dengannya. Namun, mereka tidak punya pilihan, karena pria tersebut baru saja mengambil alih kendali keluarga Hansley dari Wilson. Hansley, itu semua berkat putrinya, yang baru saja dibawa pergi. Jika bukan karena beberapa pantom Grace yang dibawa putrinya dari daratan beberapa hari yang lalu untuk menyelamatkan Wilson, tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi patriark keluarga Hansley. Paman Markus, saya sudah mengirim seseorang untuk memanggil polisi. Departemen Reserse Kriminal juga telah mengirim seseorang untuk mengambil rekaman pengawasan. Saya rasa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui siapa yang telah mengambil Cecilia. Orang yang berbicara adalah kakak sepupu Cecilia, Cedric Hansley. Dia juga putra tertua dalam keluarga Hansley. Sebelum Markus mengambil alih sebagai kepala keluarga, dia awalnya adalah kandidat paling menjanjikan untuk posisi kepala keluarga Hansley. Dia akan menjadi penerus yang berasal dari generasi berikutnya. Namun, semua itu berubah saat Cecilia membawa pantom Grace kembali dari daratan. Ambil rekaman pengawasan. Apa gunanya itu? Setelah mendengarkan keponakannya, Markus mencibir, taruhan terbaik kita adalah mengirim seseorang untuk memblokir jalan dan meminta unit elit untuk melacaknya. Turun. Unit elit adalah pasukan polisi khusus di Gronga yang menargetkan teroris dan orang-orang sangat berbahaya yang bekerja di bawah Departemen Investigasi Kriminal. Dapat dikatakan bahwa unit elit berada di urutan kedua setelah pasukan khusus Gronga. Paman Markus, yang dibawa kabur itu Cecilia, bukan kakek. Jika dia yang ditangkap, tidak masalah jika Anda mengirim unit elit dan menutup jalanan. Cedric secara tidak sengaja mengerutkan bibirnya. Ini tidak seperti tokoh terkemuka yang dibawa pergi, itu hanya putri dari keluarga Hansley. Dia bahkan berpikir untuk memblokir jalan dan mengirim unit elit. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa putrinya adalah tokoh internasional yang terkenal? Markus hanya bisa mendengus setelah mendengar apa yang dikatakan Cedric, tidak senang dengan sikap Cedric. Meskipun demikian, dia tahu betul bahwa setiap orang di keluarga Hansley membencinya. Semua orang di keluarga Hansley tahu bahwa satu-satunya alasan Markus menjadi penerus adalah karena putrinya.
Tanpa putrinya, dia tidak akan memiliki hak untuk mengambil alih. Aku yakin orang-orang ini diam-diam menertawakan penculikan putriku. Tapi jangan khawatir, selama putriku masih hidup, orang-orang ini tidak akan bisa mengubah pikiran Wilson tentangku. Oh well, sayang sekali. Tidak ada orang di rumah ini yang bisa menyembuhkan penyakit Wilson dan hanya putriku yang berhasil melakukannya. Phantom Grace yang dia bawa kembali dari daratan. Tepat ketika dia sedang memikirkan hal-hal itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an hingga 80-an, dengan seorang wanita muda yang memikat mendukungnya. Ayah, mengapa kamu di sini? Markus terkejut melihat pria tua itu. Orang tua itu bukanlah orang biasa. Dia adalah kepala keluarga Hansley, seorang legenda di Gronga, Wilson Hansley. Saat itu, dia memimpin keluarga Hansley dari nol menjadi salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Dia adalah tembakan besar buatan sendiri yang sebenarnya. Jika saya tidak datang, saya khawatir seluruh rumah akan terkoyak. Wilson merengut. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengambil Cecilia? Kami belum tahu. Markus menggelengkan kepalanya. Departemen Investigasi Kriminal telah mengirim seseorang untuk mengambil rekaman pengawasan. Kami rasa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui siapa yang mengambil Cecilia. Setelah saya mengetahui siapa bajingan itu, saya akan mengubahnya menjadi debu. Dia adalah orang yang paling cemas dari seluruh keluarga Hansley ketika Cecilia dibawa pergi. Tidak peduli putriku telah diculik. Tapi jika itu akan mempengaruhi statusku, aku akan hancur. Hubungi Chief Warren dari Departemen Investigasi Kriminal segera, dan suruh dia mengirim lebih banyak orang untuk menggeledah seluruh kota. Katakan padanya ini perintah dariku. Tuntut Wilson. Berdasarkan statusnya di Gronga, memimpin seorang kepala dari Departemen Investigasi Kriminal bukanlah masalah besar. Oke, aku akan meneleponnya sekarang. Tanpa sepatah kata pun, Markus mengangkat teleponnya dan menuju keluar pintu. Begitu Markus pergi, Wilson melihat ke arah yang lain dan bertanya, adakah yang tahu mengapa Cecilia dibawa pergi? Kami mendengar Cecilia berutang sejumlah uang kepadanya, dan dia ada di sini untuk menagih utang itu, kata Cedric, cucu tertuanya, yang menentang Markus sebelumnya. Tapi Cecilia bilang dia tidak mengenalnya sama sekali. Itu benar-benar membuatnya marah, jadi dia membawanya pergi. Cecilia berutang uang padanya. Mendengar itu, Wilson mengerutkan alisnya. Berapa banyak dia berutang padanya? Saya mendengar itu beberapa miliar. Apa? Wajah Wilson memucat. Beberapa miliar. Bagaimana Cecilia berutang begitu banyak padanya? Siapa tahu? Cedric mengangkat bahu. Mungkin dia berbohong. Saya ragu Cecilia akan berhutang banyak padanya. Bagaimana kamu tahu? Seorang wanita muda di sebelahnya menimpali. Bagaimana jika dia kehilangan uangnya saat berjudi di Drabain? Tidak sulit kehilangan beberapa miliar di meja judi. Hentikan omong kosongmu. Cecilia bukan penjudi. Cedric memelototi wanita muda itu. Meskipun aku sangat membenci Cecilia, aku tetap harus berpura-pura sopan di depan kakek. Baiklah, lupakan bagaimana Cecilia berutang uang padanya. Yang lebih penting adalah salah satu dari kita sendiri diculik tepat di depan mata semua orang. Jika ini terungkap, bagaimana keluarga Hansley akan mengangkat kepalanya di Gronga di masa depan? Kata Wilson serius. Ada banyak orang yang ingin melihat kejatuhan keluarga Hansley. Jika ini diketahui publik, bagaimana saya akan menghadapi orang lain lagi? Kakek, orang itu tidak hanya mengambil Cecilia, dia bahkan membunuh Wayde Larson dari keluarga Larson. Cedric mengingatkan dengan suara rendah. Apa katamu? Tiba-tiba, ekspresi Wilson berubah drastis. Wayde Larson sudah mati. Iya, dia sudah mati. Cedric mengangguk. Dia ditembak oleh si brengsek itu. Kenapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Ekspresi Wilson begitu suram hingga terlihat seperti awan badai yang akan turun hujan. Kakek, aku sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu keluarga Larson. Cedric menganggap itu aneh dan tidak mengerti mengapa Wilson bereaksi berlebihan terhadap kematian Wayde. Saya bertanya padamu, mengapa Anda tidak memberi tahu saya sebelumnya? Wilson dengan marah membuang tongkatnya. Wayde meninggal di kediaman Hansley. Tidak masalah siapa yang membunuhnya karena sekarang akan melibatkan keluarga Hansley.
Itu tidak mungkin, kakek. Ekspresi wajah semua orang tiba-tiba berubah. Semua orang melihat si brengsek itu membunuh Wide dan membawa pergi Cecilia. Tidak peduli betapa kesalnya keluarga Larson, mereka tidak akan menyalahkan kita, bukan. Kamu tidak tahu apa-apa. Wilson memelototi pemuda itu dan memarahi, apakah menurutmu lelaki tua dari keluarga Larson itu akan masuk akal setelah mengetahui bahwa putranya meninggal? Mereka tidak akan membiarkan siapapun atau apapun yang terkait dengan insiden ini kabur. Tapi, kakek, sebelum Cedric selesai berbicara, Wilson langsung menyela, lupakan saja. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Segera kirim orang ke seluruh kota untuk memburu pria itu. Beritahu saya segera, setelah Anda mendapat berita tentang itu. Juga, hubungi kantor gubernur dan beritahu dia bahwa saya sedang berkunjung. Ya, kakek. Setelah mendengar perintah Wilson, wajah Cedric menjadi gelap, dan dia berbalik untuk pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, ekspresi semua orang juga menjadi gelap ketika mereka mendengar kantor gubernur disebutkan. Tidak ada yang mengira kejadian ini akan melibatkan kantor gubernur Gronga. Tidak hanya itu, Wilson pun akan mengunjunginya secara langsung. Pada saat itu, Markus yang telah selesai menelepon keluar, kembali. Ayah, aku baru saja menelepon Chief Warren, dan dia berkata akan segera mengirim polisi untuk menggeledah seluruh kota. Begitu mereka mendapat berita, mereka akan memberitahu kami. Oke, Wilson mengangguk dan menatapnya. Hubungi keluarga Larson. Katakan pada mereka aku akan pergi mengunjungi Julius. Tunggu, tidak. Jangan panggil mereka. Anda harus pergi ke sana dan mengirimkan pesan itu sendiri atas nama saya. Ayah, kamu ingin aku pergi mengunjungi keluarga Larson? Markus terkejut dengan permintaan Wilson. Setelah Wilson jatuh sakit, keluarga mereka tidak berhubungan dengan keluarga Larson selama bertahun-tahun. Sekarang dia memintaku untuk mengunjungi mereka hari ini. Iya, senyum angkuh melintas di wajah Wilson. Wide adalah putra Julius. Apa menurutmu dia bisa duduk diam setelah putranya dibunuh? Ayah, apa yang ingin kamu katakan? Markus berkedip beberapa kali dan akhirnya menyadari apa yang dia maksud. Orang itu berani masuk ke kediaman Hansley sendirian dan mengambil salah satu milik kita. Dia bahkan membunuh Wide di depan begitu banyak orang. Jadi, saya ragu dia bagus. Kami tidak perlu khawatir jika Departemen Investigasi Kriminal berhasil menangkapnya. Namun, jika tidak, keluarga Hansley akan mendapat masalah besar. Wilson tertawa pahit. Dia kemudian melanjutkan, tetapi jika keluarga Larson mengambil tindakan, itu akan berbeda. Berdasarkan kekuatan Larson di Gronga dan di seluruh dunia, saya khawatir orang itu tidak akan bisa lepas dari kejaran keluarga Larson. Jika keluarga Larson bergerak, pria itu pasti akan mati. Inilah yang kami sebut meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor.